Perkenalkan, nama saya Angel Bintang Masrina Boru Tambunan. Saya dari kelas Sistem Informasi 4C. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu 1. Alur siklus informasi, 2. Blok sistem informasi, 3. Pendekatan sepotong versus pendekatan sistem. Mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan alur siklus informasi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu siklus informasi. Siklus informasi adalah data yang diolah untuk menghasilkan sebuah informasi menggunakan proses tertentu. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data. Dapat kita lihat gambar dari siklus informasi, di mana yang pertama ada input data, yang kedua ada proses, yang ketiga ada data dasar atau database, dan yang keempat ada output atau information, yang kelima penerima, yang keenam keputusan tindakan, yang ketujuh hasil tindakan, yang kedelapan itu ada data ditangkap, yang kesembilan balik lagi ke input data, yang ke-10 ada proses, dan selanjutnya akan selalu seperti itu pada alur siklus informasi. Contohnya sebagai mahasiswa baru dari calon mahasiswa. Di input data, calon mahasiswa mengisi formulir serta mengisi semua persyaratan yang diminta oleh pihak kampus. Yang kedua, data-data tersebut diproses. Yang ketiga, data tersebut disimpan ke dalam sebuah database dan diambil kembali untuk diproses kembali. Dan yang keempat ada informasi, di mana informasi tersebut berisi tentang kapan ujian akan dilaksanakan kepada calon mahasiswa. Dan yang kelima ada penerima atau calon mahasiswa. Calon mahasiswa tersebut akan melakukan keputusan tindakan tentang informasi yang telah dia terima. Setelah itu, penerima akan melakukan proses ujian, di mana proses ujian tersebut hasilnya akan diseleksi. Jika dia lulus, dia akan diinputkan atau data-data dari calon mahasiswa tersebut diinputkan kembali dan diproses kembali sehingga nantinya mereka akan dinyatakan sebagai mahasiswa baru. Nah, di nomor 2 itu ada blok sistem informasi. Blok sistem informasi disebut dengan blok bangunan yang berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan. Dapat kita lihat gambar dari blok sistem informasi, di mana yang pertama ada input, yang kedua model, yang ketiga output, yang keempat teknologi, yang kelima database, dan yang keenam ada kendali. Contoh dari blok sistem informasi adalah blok sistem informasi akuntansi, di mana yang pertama itu ada input. Input berfungsi pada pembuatan laporan transaksi. Dan yang kedua ada model. Model itu sebagai tempat pengolahan data-data tersebut. Yang ketiga ada keluaran, berfungsi tempat menghasilkan berupa faktur. Yang kelima teknologi. Teknologi merupakan tempat dalam pembuatan database atau tempat penyimpanan data-data. Yang kelima ada database, berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua data-data dari perusahaan tersebut. Yang keenam ada pengendali, adalah orang yang mengendalikan atau orang yang berada di belakang dalam memantau sebuah informasi. Yang ketujuh ada pemakai. Pemakai berupa pihak-pihak yang terkait dapat melihat daftar transaksi maupun daftar-daftar lainnya. Yang nomor 3 itu ada pendekatan sepotong. Pendekatan sepotong adalah pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi. Contohnya pada saat kita login di situs kampus,
Untuk melihat nilai, kita terlebih dahulu mengisi penilaian terhadap dosen. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah untuk memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi dan menekankan sasaran dari sistem informasi saja. Contohnya, pada saat pembayaran uang kuliah per semester, nama dan NIM serta pembayaran akan diinput ke dalam sistem. Sekian materi penjelasan yang saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.